Shalom dan selamat pagi buat anak-anakku semuanya. Hari ini kita mulai pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 8. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa supaya dalam proses belajar mengajar kita ini kita diberi anugerah oleh Tuhan, kita diberi kepintaran, kita diberi kesehatan, sehingga dalam proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan baik. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana berkat dan karunia-Mu hingga kami dapat melakukan proses belajar mengajar pada hari ini. Itu semua atas berkat dari Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat beroleh selamat dan dapat berkumpul di kelas ini untuk melakukan kegiatan kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran Tuhan, agar setiap yang kami lakukan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pelajaran hari ini adalah pelajaran bab 1, yaitu tentang hidup beriman. Kompetensi dasar 1. Mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. 2. Menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. 3. Memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. 4. Menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan aspek hidup orang beriman. 2. Menjelaskan ciri-ciri hidup beriman. 3. Menjelaskan cara memelihara iman. 4. Menyebutkan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Materi pelajaran kita, materi pokok, iman dan pengharapan. Submateri, hidup beriman. Ayat referensi, Ibrani 11 ayat 1, Kejadian 22 ayat 1 sampai 9, dan Matius 7 ayat 21. Sebelum kita lanjut pelajaran kita tentang hidup beriman, Ibu akan putarkan video pembelajaran tentang kesetiaan Abraham. Silahkan ditonton anak-anak semuanya. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir,
Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Setelah anak-anak menonton video tentang kesetiaan Abraham, sekarang ibu akan bertanya kepada anak-anakku semuanya. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang iman? Nah, arti iman. Iman berarti kepercayaan yang berkenan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah, ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Dalam Perjanjian Lama, iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang-orang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya. Dalam unsur iman ada unsur percaya dan harapan. Beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. B. Tokoh di Alkitab. Nuh, imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk sekitarnya
yang menganggap Nuh sudah tidak waras karena membuat bahtera yang diperintahkan oleh Allah. Abraham diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Ur Kasdim, tempat tinggalnya, dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui. Perempuan Kanaan. Anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan. Ia mendengar Yesus berada di dekat daerahnya. Awalnya Yesus tidak memperdulikan wanita itu, tetapi karena melihat keteguhan hatinya, Yesus mengabulkan dan menyembuhkan anaknya. Perwira di Kapernaum. Hamba perwira Romawi ini mengalami sakit keras. Ketika ia mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, ia mengutus orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkannya. Ia meminta Yesus untuk menyembuhkan dari jauh, karena ia percaya dari kejauhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Ciri-ciri orang beriman. 1. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. 2. Tetap menghormati norma sosial masyarakat. 3. Menerima keterbatasannya sebagai manusia. 4. Terus menjaga dan membina hubungannya yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. 5. Tetap setia apapun keadaannya dan menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Cara memelihara iman. Baca Alkitab Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Ibu akan bacakan. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perisai iman yang disebutkan di dalam bagian kitab tersebut ditutup dengan sebuah pernyataan, yaitu berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Artinya, manusia beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Cara memelihara iman. 1. Menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. 2. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. 3. Tetap menghormati norma sosial masyarakat. 4. Menerima keterbatasannya sebagai manusia. 5.
terus menjaga dan memelihara hubungannya yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. 6. Tetap setia apapun keadaannya. Teladan bagi orang beriman kepada Allah dalam Alkitab adalah 1. Daniel. Dengan berharap kepada pertolongan Tuhan meskipun goa singa di depannya. 2. Abraham. Dengan penuh iman, ia meninggalkan segalanya sebab ia mengimani janji Allah akan membuat keturunannya jadi bangsa yang besar. 3. Ester. Berani menghadap raja meskipun nyawanya sebagai taruhannya. Tuhan menyelamatkan Ester dan bangsa Israel terbebas dari pembantaian. 4. Janda di Sarfat. Dengan iman, ia melakukan perintah Nabi Elia, maka segenggam gandum dan minyak yang sedikit itu dapat mencukupi hidupnya sampai waktu turun hujan. 5. Cornelius. Perwira pasukan yang saleh dan seisi rumahnya takut kepada Tuhan, banyak memberi sedekah kepada Yahusi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, kesimpulan. 1. Aspek iman. Pengalaman rohani, penyerahan diri, dan pertanggungjawaban. 2. Ciri iman. Bijaksana menerima keterbatasan, membina relasi dengan Tuhan, setia, dan menerima peristiwa Tuhan. 3. Memelihara iman. Relasi dengan Tuhan, setia dan menjaga kekudusan, serta belajar dari Sampai di sini pelajaran kita hari ini, anak-anak. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita, Ibu sudah sediakan soal untuk dikerjakan. Ibu akan segera bagi lembar kerja siswa. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga proses belajar mengajar ini dapat kami lakukan dengan baik. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.